Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di rumah Tuhan. Saat ini kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur hari ini Tuhan. Kami boleh berkumpul di dalam bait-Mu yang kudus Tuhan. Biar kiranya Tuhan sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami. Bahkan tempat ini untuk kami sama-sama layak melayani Engkau ya Tuhan. Menikmati hadirat-Mu ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan hadir di tempat ini melawat setiap kami. Dari awal pertengahan ibadah kami sampai akhirnya. Tuhan ada dan melawat setiap kami. Kami berdoa buat teman-teman kami, saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Tuhan percepat langkah mereka. Agar kami sama-sama menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tidak ada satupun kami yang terlewatkan oleh Engkau ya Tuhan. Semua kami boleh mengalami Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau datang di hadirat Tuhan. Kami bawa penyembahan kami yang terbaik buat Engkau ya. Sebab Kau layak terima pujian dari setiap kami Tuhan. Haleluya. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan. Sungguh besar setiamu.
Kami percaya Tuhan mendengar seruan hati kami. Dan setiap kami yang hadir pada pagi hari ini akan menikmati lawatan Tuhan. Setiap engkau yang merindukan Tuhan, pastikan engkau bertemu dengan Tuhan saat ini. Dia ada di tempat ini. Dia siap melawat setiap hati kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami percaya Tuhan, engkau bertahta di setiap puji-pujian kami. Terpujilah nama Tuhan. Dan kami mau lebih lagi memuji dan memuliakan Engkau. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Berikan salam sehati kepada kiri kananmu. Tuhan mengasihimu. Haleluya, selamat datang buat Pak Suwito dan Tante Eti yang sudah ada bersama dengan kita. Kita mau sama-sama memuji Tuhan hari ini. Mari sama-sama katakan, Tuhan peranaiku. Haleluya. Bertepuk tangan bersama-sama buat Tuhan kita. Dekatmu ku aman, hidup dalam
persiapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan tahu isi hati kami. Tuhan tahu apa yang sedang kami pergumulkan. Biar lewat firman-Mu Tuhan yang kami dengar hari ini boleh menguatkan kami. Tidak ada satupun kami yang terlewat oleh lawatan Tuhan hari ini. Firman Tuhan berkata, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung-lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kita jauh melebihi burung-burung itu? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja. Tuhan berkata, jangan khawatir. Apapun yang sedang kita alami hari ini, percaya Tuhan tahu dan Dia akan membuka jalan bagi setiap kita. Mari kita nyanyikan pujian ini sama-sama. Amin. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya,
Saudaraku, mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, mengucap syukur Tuhan kalau kami masih diizinkan untuk bertemu, untuk beribadah bersama-sama walaupun masih secara online. Mari Tuhan, sekarang tiba saatnya buat kami untuk duduk diam, untuk mendengarkan suara-Mu. Mari Roh Kudus, urapi setiap dari kami, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, supaya apa yang disampaikannya benar-benar merupakan kehendak dan isi hati-Mu buat kami. Urapi setiap dari kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak dan isi hati-Mu buat kami. Dan terutama, kami dapat melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Agar hidup kami makin lama makin berkenan di hadapan-Mu. Mari Tuhan, berbicaralah buat kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya, Pendeta Rubin Adi Abraham, bisa melayani Anda dalam ibadah ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Hidup Kristen yang Berdampak. Satu kali ada seorang yang pergi ke pasar burung dan mau membeli seekor burung beo. Dia tunjuk burung yang pertama dan penjual burung berkata, ini harganya 2 juta karena dia bisa nyanyi 2 lagu. Kalau yang itu 5 juta. Karena dia bisa nyanyi 5 lagu. Kalau yang pojok, oh itu tidak saya jual. Loh kenapa? Sebab dia punya keunikan. Bila dia menyanyi, semua burung di pasar burung ini ikut berkicau. Saudara, itulah dampak, pengaruh. Apa yang kita lakukan itu sungguh menginspirasi dan menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu. Dan itulah yang Tuhan inginkan juga dari kita. Kalau saya baca dalam Matius 5 ayat 13-16, Alkitab berkata, kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara, saya percaya Tuhan ingin agar kita menjadi orang Kristen yang bisa menularkan hal-hal yang positif kepada lingkungan kita. Mempengaruhi orang-orang di sekitar kita dengan hal-hal yang baik yang kita juga tampilkan agar mereka juga sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Saya pernah membaca penelitian terhadap 2 orang ibu. Satu percaya Yesus, satu tidak percaya Yesus. Dan bagaimana dampak kehidupan mereka kepada anak cucunya. Yang pertama adalah Sarah Edward yang merupakan istri dari pendeta Jonathan Edward. Dia hidup saleh, dia punya 11 anak dan setelah ratusan tahun diteliti daftar keturunannya dari sejak abad 18 di mana mereka hidup sampai pada masa kini ternyata ada 13 orang menjadi rektor, 65 orang jadi dosen, 100 orang sarjana hukum, 2 orang dekan fakultas, 30 hakim agung, 66 dokter, 80 orang pejabat penting pemerintahan. Di antaranya 3 orang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 3 orang menjadi wali kota, 1 orang menjadi menteri, bahkan 1 orang menjadi wakil presiden Amerika Serikat. Orang yang hidup saleh, orang yang hidup benar, anak cucunya juga menjadi berkat. Tetapi ada seorang wanita lain yang bernama Ida Teig. Saudara, dia memiliki kehidupan yang diwarnai berbagai skandal dan mati karena terlalu banyak minum minuman keras. Suaminya seorang ateis yang bernama Max Jukes. Dan setelah diteliti dari 700 daftar keturunannya, 100 anak itu adalah anak haram, 181 menjadi pelacur, 142 orang menjadi pengemis, 46 orang menjadi narapidana. Saudara, kita melihat di sini kalau kita hidup benar, anak cucu diberkati, tapi kalau kita tidak benar, pengaruh buruk itu sampai pada keturunan yang akan datang, merugikan masa depan kita dan juga tentu pada masa hidup kita. Kita juga tidak menjadi berkat bagi orang lain. Nah, jika demikian apa yang kita butuhkan supaya kita menjadi orang Kristen yang berdampak positif kepada orang lain? Ada 3 K saya mau bagikan. Yang pertama yang dibutuhkan adalah karakter yang indah.
Ayat 16 tadi dikatakan, hendaklah mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang di sorga. Ayat 13 juga berkata, kamu adalah garam dunia. Tentu kita ingin menjadi seperti garam yang punya kualitas baik, memberi rasa pada semangkuk sup yang hambar, sehingga menjadi bumbu penyedap yang dibutuhkan. Beda dengan garam yang tawar, yang tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak oleh orang. Saudara, karakter indah inilah yang akan menarik orang kepada Kristus. Salah satu media film yang sangat efektif yang menyebabkan banyak orang percaya kepada Tuhan adalah film Jesus. Nah, karena digambarkan di sana Yesus yang dinyatakan di dalam 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yaitu Yesus yang penuh kasih, melakukan banyak mujizat untuk menolong orang lain, bahkan dia mati tapi bangkit kembali. Dan banyak perbuatan-perbuatan yang baik itu ditampilkan di dalam film Jesus itu. Sehingga ada orang yang bahkan berkata begini, dia bukan orang percaya asalnya. Kalau Yesus sebaik itu, saya mau jadi Kristen. Karena saya sebetulnya tidak tahu Yesus itu seperti apa. Saudara-saudara, jadi kita sungguh-sungguh harus menampilkan karakter yang baik. Sehingga akhirnya banyak orang percaya kepada Yesus. Karena Yesus pun memiliki keteladanan hidup yang luar biasa. Nah, karakter yang baik itu nampak setidaknya dalam 2 hal ini. Pertama adalah integritas atau kejujuran. Yesus hidupnya singkat, hanya 33,5 tahun. Dan dia hanya melayani 3,5 tahun. Tetapi dia menjadi pribadi yang paling berpengaruh di dalam sejarah dunia. Mengapa? Karena dia tidak bercacat. Ibrani 4 ayat 15 berkata, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Integritas, kejujuran, itulah yang menyebabkan karakter Yesus itu sangat terpuji. Sehingga banyak orang percaya kepadanya. Ada penelitian yang dilakukan oleh UCLA terhadap 1.300 eksekutif. Dan ternyata setelah diteliti 71% di antara mereka menjawab bahwa kesuksesan di dalam bisnis, unsur yang paling penting adalah integritas atau kejujuran. Kalau saudara nipu orang, engkau bisa dapat keuntungan yang lebih besar. Tapi sekali orang tahu, habis hidup saudara. Engkau tidak akan dipercaya lagi. Karena tidak ada trust, kepercayaan yang orang lihat dalam kehidupan kita. Nah, kita harus mempertahankan integritas ini. Hidup seperti apa yang dikatakan, memegang janji, benar dalam perkara kecil. Bukan berarti kita sudah sempurna. Tetapi kalau kita melakukan kesalahan, dengan jujur kita harus mengakui kalau kita keliru dan kita ingin memperbaiki diri. Saudara, karakter itu akan menghasilkan reputasi yang baik. Tetapi karakter itu lebih besar atau lebih penting daripada reputasi. Karena reputasi itu tampilan luar kita. Kemasan luar. Sedangkan karakter adalah isi yang ada di dalam. Reputasi bisa dibentuk sesaat, pencitraan. Tetapi karakter dibangun seumur hidup. Nah, reputasi adalah apa yang orang katakan tentang Anda. Oh, Anda orang pinter, orang hebat, orang baik. Tetapi karakter adalah apa yang Yesus akan katakan tentang kita di hadapan Allah Bapa Surgawi. Saudara, betapa pentingnya kita memiliki karakter yang baik. Saya pernah mengikuti Amsterdam 2000, yaitu konferensi penginjilan terbesar di dunia yang pernah dilakukan. Yang hadir 11.000 orang pendeta dan penginjil, ya jumlah 11.000 mungkin tidak terlalu banyak dibandingkan dengan KKR akbar yang pernah terjadi di berbagai tempat, misalnya di Afrika. Tetapi para hamba Tuhan ini berasal dari 209 negara di dunia. Bahkan utusannya lebih banyak daripada jumlah anggota Persatuan Bangsa-Bangsa. Karena 209 negara di dunia mengirim utusan ke Amsterdam, Belanda untuk mengikuti sebuah konferensi penginjilan yang digagas oleh Dr. Billy Graham.
yaitu seorang hamba Tuhan yang menjaga integritas sampai Tuhan menjemput dia. Sehingga Billy Graham adalah orang yang paling banyak didengar khotbahnya atau apa yang dia sampaikan. Bahkan dia ketemu dengan banyak sekali presiden di seluruh dunia dan juga menyampaikan hal-hal yang bagus tentang Injil Yesus supaya banyak orang diubahkan. Hidupnya sederhana, jujur, tidak ada skandal. Dia patut menjadi teladan bagi kita sekalian. Karakter yang indah berkaitan dengan integritas atau kejujuran. Tetapi karakter yang indah juga berkaitan dengan kasih yang rela berkorban. Orang yang punya sifat yang baik tidak hanya menuntut bagi dirinya sendiri, tapi rela berkorban bagi orang lain. Saya pernah membaca kisah, ada sebuah kota di Perancis namanya Marseille. Satu kali ada penyakit pes atau sampar yang menjalar dan banyak sekali orang-orang mati. Sampai akhirnya barisan penguburan itu tak henti-hentinya terjadi. Lalu para dokter berkumpul dan mereka sepakat mesti ada pemeriksaan seksama atas mayat seseorang yang mati untuk diteliti dan ditemukan sifat penyakit dan cara pengobatannya. Tapi siapa dokter yang mau meneliti mayat tersebut? Karena dia bisa ketularan dan dia akan segera mati. Dalam situasi itu ada seorang dokter ternama berdiri, dia bilang, izinkan saya memeriksa mayat ini dan saya akan mencatat semua yang saya temukan dalam penelitian ini dan bagaimana cara kita mengatasinya. Dan dia lakukan itu, saudara. Dia memeriksa mayat dan dia menulis semua yang ditemukan dalam penelitiannya dan dia meletakkan kertas hasil tulisan penelitian di larutan kimia agar penyakit tidak menjalar. 12 jam kemudian dia meninggal dunia karena dia tertular habis memeriksa mayat tersebut. Tetapi Marseille diselamatkan karena ada obat yang ditemukan. Ya, dokter ini telah memberikan hidupnya untuk keselamatan rakyat banyak di Perancis. Tahukah saudara bahwa ada satu orang yang melakukannya lebih dahsyat? Dia adalah Yesus Kristus yang menghapus penyakit terbesar yang melanda seluruh jagat raya, yaitu DOSA, dosa. Dan untuk itulah Yesus harus rela mati bagi manusia. Karena dia tergerak oleh belas kasihan, sebab kalau dia tidak mati di kayu salib untuk menanggung dosa manusia, semua manusia akan binasa masuk ke dalam neraka. Kerelaan berkorban inilah yang membuat kita terpesona kepada Yesus. Saya teringat Napoleon Bonaparte dari Perancis pernah mengucapkan hal ini. Aku kenal seorang pria yang tidak bisa kubandingkan dengan siapapun juga. Karena aku, Julius Caesar dan Charlemagne adalah orang yang mendirikan pemerintahan dengan pedang. Tapi orang itu mendirikan kerajaannya dengan kasih. Dan hari ini jutaan orang rela mati bagi dia. Kalau aku masuk sebuah ruangan, semua orang akan berdiri memberikan tepukan tangan untuk aku. Tapi kalau pria itu masuk ruangan yang sama, tidak ada yang berdiri dan bertepuk tangan. Karena semua akan sujud tersungkur untuk menyembah dia. Dia adalah Yesus. Oh, Yesus adalah pribadi yang sangat mempesona hidup kita. Saudara-saudara, jadi kalau kita punya karakter yang baik, yang nampak dalam integritas atau kejujuran, dan kerelaan berkorban, Injil tidak hanya didengar oleh orang lain, tapi dilihat. Makanya Alkitab bilang kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi. Bukan hanya bersaksi dengan perkataan, tapi menjadi saksi dengan seantero kehidupan kita. Seorang penginjil bernama Gypsy Smith pernah berkata, kitalah Injil yang kelima. Di Alkitab ada 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kita membaca 4 Injil. Tapi orang di luar sana yang tidak pernah membaca Injil kelima, yaitu hidup kita yang bagikan surat Kristus yang terbuka, yang bisa dibaca oleh orang lain. Saudara, jadi ketika ada orang yang membutuhkan bantuan, mari kita berbuat baik kepada mereka, mengunjungi orang yang sakit, membantu orang yang pindah rumah, memberikan 9 bahan pokok bagi orang yang kurang makan. Sehingga mereka melihat Injil bukan hanya didengar tapi dipraktekkan melalui perbuatan baik. Kerelaan berkorban. Seperti saya sebutkan di awal, saya pernah mengikuti
konferensi penginjilan terbesar di dunia Amsterdam 2000 di Belanda. Dan yang menarik, saudara, pertemuan ini dibiayai oleh panitia bagi para peserta yang berasal dari negara berkembang, Afrika, India, dan sebagainya. Dan untuk menghandle 11.000 peserta selama berhari-hari itu, ratusan steward yang kebanyakan orang kulit putih dari Amerika Serikat, mereka membayar sendiri biaya tiket penerbangan bolak-balik ya untuk bisa melayani para peserta tersebut. Jadi mereka menjadi usher, mereka menjadi orang yang menjemput di airport atau memasukkan ke tempat-tempat penginapan dan sebagainya. Pokoknya mereka seksi sibuk lah, saudara. Dan mereka membayar sendiri biayanya untuk melayani. Ada ibu-ibu rumah tangga, ada orang-orang yang bekerja, saudara. Mereka sibuk di dalam berbagai hal. Dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Artinya datang lebih awal dan pulang lebih malam dibandingkan seluruh peserta sekitar 2 minggu. Dan setelah selesai semuanya, minggu malam mereka bereskan semua alat-alat. Dan kemudian Senin mereka pulang ke Amerika Serikat atau negara lain. Selasa mereka kerja kembali di negaranya. Jadi selama 2 minggu mereka tidak liburan di Belanda. Mereka kerja keras. Hanya untuk melayani para penginjil hamba Tuhan. Supaya mereka bisa menikmati seminar ini dengan baik. Oh, betapa luar biasanya faedah, manfaat orang-orang yang rela berkorban untuk menolong orang lain. Jadi saudara sekalian, kita akan punya hidup yang berdampak. Pertama, kalau kita punya kepribadian yang indah. Yang kedua, kita akan berdampak kalau kita punya kedekatan hubungan dengan orang lain. Orang yang berpengaruh adalah orang yang menjalin hubungan yang akrab dengan orang lain. Karena garam baru terasa bukan bila disimpan di dalam botol, tetapi dituangkan pada semangkuk sup yang hambar, sehingga memberikan cita rasa yang enak. Masalahnya kadang-kadang kita ini hanya ingin kumpul-kumpul sama orang Kristen sendiri. Garam kumpul sama garam, akhirnya jadi gudang garam. Terang kumpul sama terang, akhirnya silau men. Bukankah terang itu akan sungguh dibutuhkan di tengah kegelapan yang ada? Alkitab berkata bahwa Yesus digelari sebagai sahabat orang berdosa. Dia bergaul dengan pelacur, pemungut cukai, tapi dia tidak berbuat dosa. Dia justru menarik dan mengubahkan orang-orang itu menjadi manusia baru. Jangan kita hanya kumpul diri sendiri dengan orang-orang yang sudah percaya, lama-lama menjadi komplotan suci mungkin. Tapi Tuhan ingin kita juga menjangkau orang-orang yang belum diselamatkan. Ada sebuah riset yang dilakukan oleh George Barna dan tim di Amerika. Orang yang menerima Yesus karena mendengar khotbah pendeta itu 13%. Karena ikut KKR 5%. Ada program PI, pekabaran Injil yang dilakukan gereja itu 5%. Mengalami kesembuhan ilahi, bertobat 5%. Ikut kelas pemuridan 4%. Bertobat karena retreat 4%. Menerima Yesus karena kematian keluarga dekat 4%. Faktor-faktor lain yang menyebabkan mereka bertobat ada 16%, tapi mayoritas atau 44% Injil yang disampaikan oleh temannya. Itulah yang membuat mereka menjadi percaya kepada Yesus. Jadi metode penginjilan yang paling efektif sebetulnya friendship evangelism. Penginjilan lewat persahabatan, di mana kita ajak teman kita ke kelompok sel, ke gereja, supaya mereka juga mendengar kabar baik tentang Yesus. Makanya kita perlu membangun hubungan yang baik. Mungkin lewat olahraga bersama, ya naik sepeda bareng, jogging bareng, sambil cerita tentang kebaikan Tuhan. Ajak makan, ngobrol-ngobrol. Lalu kemudian kalau kita ada syukuran, ulang tahun atau apapun yang lain, kita ajak mereka makan, berdoa dulu, bersaksi. Sehingga mereka akhirnya mulai mendengar tentang siapa itu Yesus. Ada seorang instruktur senam, saudara, seorang ibu, kalau dia ajak senam ibu-ibu yang lain, dia putarkan lagu Caca Rohani. Wah, sambil goyang-goyang. Tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Ya, saudara, itu nyanyi lagu-lagu semangat yang medley bersambung-sambung. Dan kemudian setelah selesai senam, latihan,
Ada ibu yang tanya, lagunya enak banget ya. Saya boleh nggak dengerin itu lagu? Beli di mana ini CD-nya? Lama-lama dia tertarik dengan lagu rohani. Bahkan dia mulai mengenal Yesus. Dale Carnegie pernah berkata, kesuksesan itu 15% ditentukan oleh faktor IQ, tapi 85% kesuksesan seseorang disebabkan oleh kemampuan dia berhubungan, berelasi dengan orang lain. Makanya kita harus hidup rukun, jadi berkat bagi orang lain yang belum percaya. Taburlah benih Injil. Dan ketika kita melakukan kebaikan terus, mungkin orangnya belum langsung percaya. Tapi satu kali ketika mereka mengalami kesulitan dalam hidup, mereka tahu siapa yang harus dihubungi bila mereka membutuhkan hal itu. Dan orang itu adalah Anda. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana supaya kita memiliki hidup yang berdampak bagi orang lain? Kita harus memiliki kesediaan memberitakan Injil. Ayat 14 tadi dikatakan hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Sehingga mereka melihat perbuatanmu yang baik. Jadi kita juga harus membuat semuanya menjadi jelas terlihat. Terang yang bercahaya. Pemberitaan Injil yang disampaikan dengan kata-kata sederhana supaya orang faham, mengerti. Mereka harus mendengar good news, kabar baik yang akan mengusir dosa, kegelapan di dalam kehidupan seorang. Sehingga mereka hidup di dalam kebenaran. Saya teringat satu kali ada seorang ayah memberikan uang masing-masing 100.000 kepada anaknya dan berkata, kamu lihat ada gudang papa yang sedang kosong, coba kamu beli apa saja, pokoknya penuhi gudang ini sampai penuh. Saudara-saudara, anak yang pertama membeli jerami, lalu berusaha memenuhi gudang tersebut. Anak kedua membeli balon, lalu berusaha memenuhi gudang tersebut. Ya cukup banyak balonnya, tapi ya belum penuh tentunya. Tapi anak yang ketiga memberi beberapa batang lilin, lalu ditaruh di berbagai sudut di gudang tersebut. Dan dia nyalakan lilin. Terang memenuhi seluruh gudang tersebut. Saudara, apa yang menyebabkan hati orang yang dalam kegelapan berubah, dipenuhi dengan terang ketika kita memiliki kasih, kebaikan, dan berita Injil tentang Yesus sehingga hati yang gelap menjadi terang. Jangan hanya mengeluhkan kegelapan, apalagi mengutuki kegelapan, tapi nyalakan terang. Itu jauh lebih berguna. Nah, kita percaya bahwa orang yang beriman kepada Yesus akan selamat. Tapi bagaimana dengan orang lain? Kita harus memberitakan kabar baik kepada orang lain. Karenanya ada kesediaan untuk memberitakan Injil. Penginjilan itu seperti usaha seorang pengemis memberitahu temannya di mana mereka bisa makan. Karena rupanya dia pernah dikasih makanan oleh seorang di satu rumah dan dia sangat kenyang. Lalu dia kasih tahu kepada teman yang kelaparan, kalau kamu lapar, datanglah ke sana. Orang itu akan memberi kamu makan. Bukankah kita adalah orang yang kelaparan secara rohani dan kita hanya dipuaskan di dalam Yesus? Kita perlu memberitahu orang lain bahwa Yesus yang sanggup mengisi kehidupan kita. Bersaksilah saudara. Memberitakan Injil gak harus sulit-sulit. Pakai ayat yang susah-susah dihafal. Saksikan pengalaman pribadi Anda dengan Tuhan. Sebelum saudara percaya Yesus, bagaimana kegelisahan, masalah dan sebagainya. Lalu ceritakan peristiwanya. Bagaimana saudara bisa ketemu Yesus dan diubah. Dan kini setelah engkau percaya Yesus, apa perubahan yang engkau alami? Before and after. Itu yang bisa membuat orang lain berkata, oh saya juga ingin diubah oleh Kristus. Saudara, kita perlu tahu pesan Injil secara jelas dan siap untuk memberitakannya dengan ringkas. Ada 4 inti Injil yang bisa kita bagikan. Pertama, Yesus cinta manusia. Dia tidak ingin kita binasa, tapi masuk ke dalam sorga. Tapi yang kedua, manusia berdosa dan tidak bisa berdosa dengan amal atau perbuatan baik itu sendiri. Yang ketiga, Yesus telah datang dari sorga untuk menanggung dosa manusia dan menyucikan kita dari segala dosa. Dan yang keempat, terimalah Yesus, maka engkau akan selamat. Keselamatan adalah free gift, hadiah cuma-cuma yang Tuhan berikan bagi kita, asal kita mau percaya kepada Dia. Saudara, dalam kekristenan yang lebih ditekankan adalah apa yang Allah lakukan terhadap kita.
lebih dari apa yang manusia bisa lakukan kepada Allah. Jadi dia telah memberikan anugerah kepada kita. Sehingga kalau kita diselamatkan oleh anugerah, pelayanan kita, hidup kita hanyalah untuk membalas kasih Tuhan. Hidup yang paling berdampak adalah kalau kita bisa mengalihkan orang dari jalan ke neraka dan mengarahkannya pada jalan menuju sorga. Dan hati kita akan sangat gembira kalau satu kali kita ketemu dengan seorang di sorga dan dia berkata, aduh, aku berterima kasih engkau pernah memberitakan Yesus kepadaku. Kalau tidak aku masuk neraka, tapi engkau sudah dipakai Tuhan sehingga aku bisa selamat percaya kepada Yesus. Betapa itu akan memberikan sukacita yang luar biasa kepada kita. Karena itu mari kita kobarkan api penginjilan sehingga banyak orang diselamatkan. Saya akhiri dengan kisah ini. Ada seorang penginjil dari Belgia yang kemudian dipanggil Tuhan untuk melayani di pulau Molokai di Hawaii. Dan saudara-saudara, di pulau itu ada satu komunitas orang-orang yang terasing yang tidak boleh campur dengan yang lain. Karena mereka adalah penderita kusta, penyakit yang menular. Dan penginjil ini setiap hari memberitakan kabar baik, kabar pengharapan kepada mereka sehingga banyak orang akhirnya mulai membuka hati percaya kepada Yesus. Sampai satu kali ketika dia memasak air panas, tangannya tidak lagi bisa merasa bahwa air itu air panas. Dan saat itu dia sadar, dia ketularan penyakit kusta tersebut, saudara. Dan hari itu waktu dia menyampaikan firman kepada orang-orang yang sakit kusta, dia berkata begini, Shalom saudara-saudaraku. Biasanya dia hanya berkata, Shalom saudara-saudaraku seiman. Tapi sekarang dia berkata, Shalom saudara-saudaraku. Karena apa? Dia telah tertular dengan penyakit itu dan menjadi sama seperti mereka. Dia jadi penderita kusta. Tidak lama kemudian dia mati dan dia dikuburkan di negara asalnya Belgia. Tapi kemudian orang-orang Molokai mendesak, minta penginjil ini dikuburkan di pulau Molokai di Hawaii. Karena dialah yang telah memperkenalkan mereka dengan Yesus yang membawa hidup kekal. Akhirnya tangan daripada penginjil ini diterbangkan dari Belgia ke Molokai untuk dikubur di sana. Karena tangan itu adalah tangan yang pernah dipakai untuk merangkul, mengasihi, menumpangkan tangannya kepada orang sakit, memberitakan tentang Yesus. Dia mati, tapi hidupnya berdampak. Maukah saudara dipakai oleh Tuhan, bukan menjadi hidup yang merugikan orang lain, tapi hidup yang menjadi berkat bagi orang lain. Hidup ini terlalu sayang bila dilewatkan dengan mementingkan diri sendiri. Tapi hidup ini akan indah kalau kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Ini doa saya supaya kita punya kehidupan yang berdampak bagi orang lain. Siapa yang mau untuk hidupnya berdampak, taruhlah tanganmu di dada, saya mau berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan memanggil kami menjadi garam dan terang dunia. Artinya kami harus berdampak kepada orang lain. Mampukan kami Tuhan dengan karakter yang baik yang kami miliki. Kami juga mau memiliki kedekatan hubungan dengan orang lain. Sehingga kami bisa kemudian menceritakan tentang Yesus kepada mereka. Dan kami percaya kalau hidup kami dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan, Tuhan akan memakai kami untuk hormat nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom saudaraku, sebagai anak-anak Tuhan kita harus menjadi penyembah sejati yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Biasanya ada perbedaan antara pujian dan penyembahan. Pujian adalah sesuatu yang kita lakukan karena perbuatan Tuhan yang baik untuk kita. Kita memuji Dia karena Dia memberkati kita, menyembuhkan kita. Tetapi penyembahan ditujukan kepada pribadi Allah karena Dia Allah yang kudus, Dia Allah yang hidup, sehingga penuh dengan pengagungan kepada Tuhan. Haleluya, aku memuliakan Engkau, tidak meminta apapun. Dan kita bisa menyembah Tuhan dalam bahasa yang kita pahami dan juga dalam bahasa roh yang diberikan oleh Roh Kudus. Saudara, kita diciptakan untuk menyembah Tuhan. Karena itu mari kita menyenangkan Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Ada deep worship yang kita lakukan. Wahyu 4 ayat 11 berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Itulah yang kita akan lakukan dalam kekekalan, dan sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita harus menjadi penyembah sejati. Tuhan memberkati. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah yang telah kita ikuti bersama. Kami berharap Bapak, Ibu, Saudara-saudari diberkati dengan pujian penyembahan dan firman Tuhan yang telah dibagikan. Sebelum kita mengakhiri ibadah online ini serta menerima berkat Tuhan, mari kita tundukkan kepala untuk kita berdoa bersama-sama. Terima kasih buat pemeliharaan dan penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Kami terus berdoa biarlah firman Tuhan yang disampaikan menjadi kekuatan, pengharapan bagi kehidupan kami. Secara khusus kami berdoa buat tim gembala kami, Pak Julius Abraham, Pak Rubin Adi, Pak Swito, Pak Suryanta, beserta keluarga mereka masing-masing. Biar Tuhan senantiasa memelihara hidup mereka, menyertai mereka agar dimanapun mereka boleh berada, mereka tetap menjadi panutan, teladan, dan soko guru bagi banyak orang. Memberkati seluruh jemaat Tuhan yang ada di Kedoya, Tuhan, biarlah Engkau yang senantiasa mencukupkan apa yang mereka butuhkan, agar mereka senantiasa dapat menikmati hari-hari hidup mereka dengan penuh ucapan syukur. Bahkan Tuhan juga beri kekuatan agar mereka dapat membangun harmonisasi pelayanan dalam keluarga, agar mereka juga boleh menjadi berkat bagi lingkungan mereka masing-masing. Ini doa dan pengharapan kami Tuhan. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, saya percaya kita semua diberkati dengan ibadah online kita pada hari ini. Angkat tanganmu, angkat hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Biar berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan dari Roh yang Kudus, biar itu tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Sehingga setiap di antara kita boleh mewarnai hidup ini dengan terus berpegang kepada Tuhan dan firman-Nya, supaya kebenarannya menerangi kehidupan kita semua dari saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Salam sehat.